Shalom. Shalom. Mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita, persiapkan hati Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di saat malam hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa kerinduan kami kepadamu Tuhan. Malam hari yang indah ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kerinduan kepada kami, Tuhan yang sudah memberikan kuasa kepada kami. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami sudah menerima dan menikmati kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami boleh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami mau imani setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kau berkati ibadah kami hingga pada nanti kami mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat pujian Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat
supaya kami mendapatkan setiap tugas kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, kami mau lebih lagi dalam meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami. Yes Tuhan. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. mari kita mau menyembah Tuhan. Ya haleluya. Berikan pada kami Hati yang mengasihi, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. beri keberanian kami Tuhan. Beri Ya Yesus, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. dan menyenangkan hatimu, Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. menyenangkanmu Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah tugas dan misi kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami mau berani untuk menyatakan setiap firman-Mu. Kami mau berani menjadi anak Allah Tuhan yang tidak malu-malu Tuhan, tetapi kami berani memperlihatkan bahwa kami anak-Mu Tuhan. Kami pembeda dan kami terang buat sekeliling kami Tuhan Yesus. Kau nyatakan firman-Mu di saat malam hari ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah yang Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikannya menurut setiap kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Baik, puji Tuhan, shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat malam, kita bersyukur malam hari ini boleh bertemu kembali di ibadah persetia tanggal 25 November 2020. Kita tahu tema kita di khotbah-khotbah hari ini adalah dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang kita akan terus menggalinya untuk mengantarkan kita kepada tema besar kita tahun yang akan datang adalah new name atau nama baru yang kita ambil. Tuhan memberikan visi untuk tahun depan dari Yesaya 62 ayat yang kedua, bahwa kita akan mendapatkan nama yang baru, julukan yang baru yang Tuhan sendiri akan memberikannya kepada kita. Kita membuka dari berbagai terus berurutan dan mulai minggu kedua bulan November kita masuk di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang akan terus kita belajar supaya kita bisa memahami betul untuk mendapatkan nama yang baru itu apa yang harus ada dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini di persetia malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa yang menjadi kendala untuk kita tidak bisa menikmati Tuhan, tidak menikmati janji Tuhan dan tidak menghidupi Tuhan di dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki rasa takut. Ketakutanlah yang seringkali menggagalkan, yang membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan. Ketakutanlah yang membuat kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Bahkan ketakutan itu yang tidak bisa menikmati hidup itu sendiri. Yang ketika Tuhan bilang hidup kita adalah hidup yang akan diberikan Tuhan, yang hidup di dalam segala kelimpahan, menikmati kelimpahannya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bahwa yang membuat kita berani itu bukan karena kita sudah belajar bela diri dengan keahlian yang luar biasa, ternyata mereka juga mengalami ketakutan. Bukan karena mungkin kita sudah dikuasai oleh berbagai yang membentengi di sekeliling kita. Ada yang menjaga, ada ajudan, ada yang mengawal. Saudara perhatikan, yang membuat kita punya keberanian sebenarnya adalah firman Tuhan. Ketika kita memiliki firman, maka kita akan memiliki keberanian di dalam menghadapi bukan musuh secara dunia, tapi menghadapi hidup ini. Sebab musuh yang paling berat itu adalah ketika kita melawan ketakutan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi hari ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan, bahwa firman Allah memberikan keberanian kepada kita. Kita akan belajar mendasari firman ini dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama pasal 18 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada waktu itu Elia sedang bersembunyi. Ahab adalah raja yang sangat jahat, sampai semua nabi dimusnahkan, dicari betul untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Kita tahu ada seorang yang bernama Obadya yang kemudian menyembunyikan 50 orang. Nah, saudara, dalam keadaan ketakutan itu tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Elia bahwa dia katakan, "Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan." Ini adalah ketika Elia menjadi buron, Elia menjadi dicari oleh Raja Ahab. Kenapa? Karena dianggap menyebab terjadinya malapetaka, ada terjadi kekeringan, ada terjadi permasalahan. Bayangkan 3 tahun tidak pernah hujan, itu kayak apa? 3 tahun tidak turun hujan berarti ada kekeringan. Ada kekeringan berarti ada masalah ekonomi. Ada masalah ekonomi berarti ada krisis ekonomi, krisis iman, bahkan mungkin bisa krisis kepercayaan. Ini ada krisis-krisis yang lain yang membuat kemudian kerajaan itu menjadi goncang. Dalam kondisi yang seperti ini, maka yang disalahkan itu siapa? Dia menuduh Elia, menuduh nabi-nabi, menuduh orang-orang yang mengerti Tuhan, yang mengenal Tuhan sebagai penyebabnya di situ. Orang benar menjadi salah, sementara dalam kondisi seperti itu orang salah kemudian menjadi benar. Dan itu yang terjadi. Nah, saudara, tapi perhatikan dalam kondisi seperti itu tiba-tiba firman Tuhan berkata kepada Elia, dan perhatikan kepada Elia, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi." Saudara perhatikan, ada rasa gamang tentu dalam kubu Elia untuk bisa menghadapi Raja Ahab. Tetapi dalam kondisi itu ternyata Tuhan tidak hanya menyuruh Elia untuk memperlihatkan dirinya kepada Ahab, sama aja kan untuk siap untuk ditangkap.
Tetapi ada berita baru yang disampaikan Tuhan, sebab aku akan memberikan hujan. Dari perkataan aku akan memberikan hujan ini dibutuhkan keberanian iman, dibutuhkan keyakinan iman, kepercayaan penuh kepada Tuhan, trust and obey kepada Allah. Dibutuhkan satu keyakinan bahwa firman itu ya dan amin. Coba bayangkan, ini orang sudah dikejar-kejar, sekarang menjadi penyebab kecelakaan, penyebab malapetaka, harus datang kepada raja dengan menggambarkan bahwa aku akan memberikan hujan. Kira-kira kalau nggak ada hujan kayak apa? Dan ini dibutuhkan keyakinan. Mengapa? Karena menghadap Raja Ahab itu memang membutuhkan keberanian yang begitu luar biasa. Tidak sembarangan loh saudara. Kalau kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 29 sampai 33, perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab itu mengerikan. Firman Tuhan berkata, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 Raja Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Perhatikan di sini. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ini prolognya, ini introduksinya yang disampaikan firman Tuhan tentang Ahab yang harus ditemui oleh Elia. Ahab raja yang jahat di mata Tuhan, yang kejahatannya perhatikan lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Yang dulu sudah jahat, tapi sekarang dikatakan Ahab lebih jahat. Ini kan resiko besar. Jangan-jangan sebelum, kalau bicara normalnya, dari kejauhan saja udah ditembak dulu Elia. Saudara perhatikan yang kedua, Ahab yang ayat 31-nya, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, perhatikan, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepada dia. Sudah jahat di mata Tuhan, kelakuannya jahat, menjadi istri yang memiliki istri, mengambil istri yang biang kejahatan juga, namanya Izebel. Ya bayangkan, terkenal di seluruh dunia sampai kapanpun istrinya Ahab itu namanya siapa? Izebel ya. Izebel gitu ya, Izebel gitu kan. Nggak nyaman, baru namanya saja sudah tidak nyaman, apalagi lihat orangnya ya. Kalau kita kan mending lihat Nyi Roro Kidul ya, kelihatannya serem banget. Tapi saya kagum sama Nyi Roro Kidul karena meskipun main di air nggak pernah pakai bikini, dia rapih terus pakaiannya. Yang mending kita sekarang banyak orang yang ke gereja saja malah lebih dari bikini kadang-kadang. Ya, istrinya begitu. Yang kedua berikutnya, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Jadi sudah jahat, punya istri jahat, sekarang tidak percaya Tuhan. Kalau ada orang yang percaya Tuhan, pasti dia akan menjadi semakin benci, semakin sebel. Lihat Elia itu. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, sekarang membuat patung Asyera lagi. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Sudah jahat, sekarang dia punya ini lebih jahat lagi, lebih menyakiti Tuhan. Sudah perhatikan, jadi untuk bertemu dengan Ahab itu harus membutuhkan keberanian yang begitu luar biasa. Tapi ternyata perhatikan, ketika Tuhan memberikan firman kepada Elia, maka Elia punya keberanian untuk menghadap Raja Ahab. Dan akhirnya benar-benar Elia menghadap Raja Ahab dan mengajak Raja Ahab melihat bagaimana akan terjadinya turun hujan. Ketika Elia naik melihat dengan bujangnya, lalu dia melihat ada awan telapak tangan saja, dikatakan dia pergi kepada Ahab. Dan Ahab melihat kemuliaan Tuhan, bahwa hujan yang dinantikan bisa turun atas perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia.
Nah, hari-hari ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani, membutuhkan orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Seperti pujian tadi, ini tugas kami Tuhan, untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, supaya benar-benar nama yang baru itu melekat di dalam hidup kita, sebagai pribadi-pribadi yang tetap teguh, bertahan di dalam iman. Sebab kata firman Tuhan, kalau kita iman kita tetap teguh, jerih payah di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana firman Allah memberikan keberanian kepada orang yang mempercayainya. Ini yang harus ada, yang harus kita renungkan hari ini untuk menikmati nama yang baru, supaya kita tidak khawatir, tidak takut. Minggu besok kita akan belajar bagaimana kita melepaskan dari kekhawatiran itu, karena ini menjadi satu bagian pengadaan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara perhatikan, manusia itu sesungguhnya memang diwarnai oleh rasa takut. Siapapun orangnya pasti mengalami ketakutan. Kenapa? Karena memang rasa takut timbul pertama kali oleh dosa. Dosalah yang membuat orang takut. Dosalah yang membuat orang tidak percaya. Dosalah yang membuat orang kurang percaya. Kenapa? Kalau anak kecil sebelum dia bisa berpikir dengan pikirannya, dengan pendidikannya, maka dia akan terus percaya kepada bapaknya. Oh, di sana ada hantu. Tenang, kenapa? Dekat dengan bapaknya, sembunyi dengan bapaknya, sembunyi dengan orang tuanya. Padahal bapaknya aja takut, gitu. Tapi dia udah ayam banget. Itulah, tapi perhatikan, ketika mulai berpikir, orang mulai takut. Mau pergi takut, mau ini takut, apa-apa mulai ngeri. Saudara perhatikan, disinilah maka dosa. Dan itu terjadi memang sejak manusia jatuh dalam dosa, ketakutan terhadap Allah itu menjadi terjadi. Takut bertemu dengan Tuhan. Kalau sekarang kan takut akan Tuhan itu bukan takut yang begitu. Takut akan Tuhan itu memang kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ketakutan karena dosa itu justru menjadi jauh dari Tuhan. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka pertama kali jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata dari Kejadian 3 ayat 10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai berpikir, pikirannya mulai jalan. Kalau dulu pertimbangannya fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, karena orang itu kemudian mulai berpikir, maka dia mulai pusatnya bukan lagi kepada Tuhan, pusat kepada dirinya. Sebab aku telanjang. Sebab dia mulai berpikir. Petrus itu ketika matanya fokus kepada Tuhan, maka dia ketika fokus kepada firman Allah, maka dia bisa berjalan di atas badai. Tetapi ketika dia melihat kepada dirinya dan lingkungannya, maka dia menjadi kecil dan kemudian nyalinya tidak ada, jiwanya menjadi pengecut, kemudian dia menjadi tenggelam. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar beberapa jenis ketakutan yang muncul hari-hari ini yang membuat orang kurang mempercayai firman Tuhan. Yang pertama, biasanya orang adalah takut gagal. Kenapa orang tidak memulai usaha yang baru? Takut gagal. Kenapa orang tidak memulai hubungan yang baru? Takut gagal. Kenapa orang tidak mulai untuk membuka sesuatu hal yang baru? Takut gagal. Saudara perhatikan. Kenapa orang tidak mau maju? Karena takut gagal. Ketakutan gagal ini sama. Kadang-kadang kalau kita kemudian gagal, kita akan menyalahkan Tuhan. Engkau raja yang jahat, engkau tuan yang jahat. Bukankah ketika Tuhan memberikan talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, Tuhan tidak pernah melihat dari jumlah talentanya untuk berkata, baik sekali perbuatanmu. Yang 5 baik sekali, yang 2 juga baik sekali. Tapi yang 1 ini kenapa? Dia takut disalahkan, takut gagal, maka dia sembunyikan talenta itu. Yang akhirnya mengatakan, engkau raja yang jahat, engkau tuan yang jahat. Takut gagal. Dan hari-hari ini perhatikan, dalam kondisi yang sekarang ini, orang mau memulai sesuatu, takut yang pertama ini adalah takut gagal. Ini ketakutan yang semakin banyak menghantui di tengah-tengah masyarakat, yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia. Manusia untuk tidak maju, manusia untuk tidak berkembang, manusia untuk tidak menikmati baiknya Tuhan adalah takut gagal. Padahal firman Tuhan berkata, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka mereka takut membangun. Esra 4 ayat yang keempat. Ada suara takut. Makanya kadang-kadang saya selalu bilang ini, cobalah tutup telinga terhadap suara yang melemahkan. Sudah takut, kita dengar terus berita yang menakutkan. Sudah ngeri, yang dibaca terus berita yang menakutkan. Dan itu yang menarik, herannya itu. Yang bikin takut diintip pelan-pelan.
diintip, tapi akhirnya itu pengen ngintip terus. Yang bikin sedih dilihat terus. Padahal kalau acara TV mau takut atau tidak sebenarnya gampang kok. Matikan saja selesai. Tapi kita menonton. Saudara perhatikan, takut gagal. Yang kedua, apalagi? Takut susah. Siapa yang pengen susah sih? Gak ada orang yang pengen susah. Makanya orang takut susah lalu orang mempersiapkan semuanya. Sebagaimana seorang yang kaya raya, dia siapkan lumbung-lumbungnya. Takut, dia katakan tenanglah hei jiwaku, sudah banyak lumbung-lumbung semua. Jadi orang lupa memberi, ada orang kesusahan. Kenapa? Karena daripada nanti besok susah, sekarang saya nabung santai saja. Berbeda dengan dulu Yusuf menyarankan Fir'aun untuk membangun lumbung itu bukan untuk takut susah. Justru bagaimana lumbung dibangun untuk memberkati orang. 7 tahun masa kelimpahan mereka membangun tidak foya-foya. Tapi setelah 7 tahun masa kekurangan, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya perhatikan itu, banyak orang takut susah. Dan itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Ayub itu ketika awal Ayub katakan dia takut juga, takut akan kesusahan. Kenapa? Karena memang dia mulai mengerti-ngerti. Ketika orang mulai tidak punya sesuatu, kita akan melihat orang tidak banyak yang datang lagi. Ya kan, dulu ketika orang kita masih berada, banyak orang datang. Ada gula, ada semut. Ketika ada masalah, orang pergi semua. Orang takut begitu, maka banyak orang membuat maaf, maka banyak orang berpura-pura. Padahal kita lagi susah, kita senyum. Supaya apa? Jangan sampai kita kelihatan susah. Nanti kalau kita susah, nanti orang pergi. Sebenarnya di situ kita akan menunjukkan ketika Tuhan izinkan kita berada dalam kesusahan, dalam kelemahan, maka kita sedang diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk menyaring siapa sih yang sahabat. Kalau doa kita dijawab ketika bilang Tuhan ya, dijawab ya Tuhan akan jawab. Kalau Tuhan kita akan kita tidak dijawab, tunggu dulu. Kenapa? Ada waktunya Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang oh tidak, itu berarti bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Kalau kita diizinkan gagal, berarti Tuhan ingin memberikan yang terbaik dari yang gagal ini. Sebab karena salahlah kita bisa memahami. Menurut kita salah, menurut Tuhan itu langkah yang benar. Ilustrasi saya, artikel saya yang dikirim tadi pagi kan. Ya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, takut kepada kesusahan, dia takut susah. Kenapa susah? Karena orang banyak mendengar, banyak melihat. Harusnya menutup mata terhadap suara yang melemahkan. Harusnya menutup telinga terhadap suara yang melemahkan, terhadap apa yang kita lihat. Nah, sudah perhatikan. Lalu berikutnya, takut apa lagi? Takut marah bahaya. Ya, takut marah bahaya. Engkau tak usah. Kenapa? Karena kalau kita takut marah bahaya, kita mau kemana coba? Mau pergi, aduh kalau naik bus bahaya sekarang. Terus sekarang naik apa? Naik kereta, waduh harus rapid test dulu, bahaya. Naik pesawat, waduh swab lagi, bahaya. Naik apa lagi? Naik andong, gitu. Naik unta, ya. Naik apa? Saudara perhatikan. Mau salaman sama orang takut. Padahal kita ambil uang kembalian juga siapa yang pegang? Ayo kita ambil uang dari mana, siapa yang pegang apa? Masa kita harus cuci? Setiap ada uang nih cuci, ada uang cuci. Belum kering kita butuh mau bayar pakai uang cucian. Tidak bisa, saudara perhatikan. Kita takut. Kita mau jajan di mana takut. Lalu kita mau apa? Minum air takut. Kehujanan sedikit takut. Kita bisa mati karena ketakutan, tidak apa-apa. Saya perhatikan, takut marah bahaya. Padahal firman Tuhan dengan jelas dari Mazmur 91 ayat yang kelima. Kalau kita dikatakan firman itu adalah yang membuat kita keberanian. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Engkau tidak usah takut, kata Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kita tahu ada hidup kita, dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa kita mengerti betul ketika kita bernaung dalam lindungan yang maha tinggi, kita duduk di dalam naungan yang maha kuasa, kita akan aman di situ. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berikutnya takut apa lagi? Takut celaka. Ya, saya itu sering ditawari, bukan saya nggak suka asuransi ya, tapi kadang bahasanya itu nanti kalau bapak kecelakaan gitu, ngeri banget. Apakah kalau asuransi itu kalau kecelakaan nanti bapak kalau mati ada tanggungan sekian loh. Nah, tanggungannya buat siapa? Buat yang hidup. Kapan yang hidup bisa menikmati tanggungannya? Kalau saya mati. Jadi gampang saja supaya cepat menikmati tanggungannya, nanti dimatikan saja gitu. Bukan begitu. Kita memang tahu kita ada bahaya, kita akan mengelak dari mara bahaya.
Dimanapun kita bisa kok. Orang kalau kita mau celaka cuma kepleset di rumah aja bisa kok. Kejeduk saja bisa kok. Kita perhatikan. Wong saya kemarin cuma nguras air saja dari kolam bisa kecetit kok. Ya kan, itu sudah persiapan, itu bisa. Tapi maka kata Tuhan, Mazmur 112 ayat yang ke-7 berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kondisi apapun orang yang melekat kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, hidup kita ini tidak pernah terlepas dari aturan, dari koridor, dari rencana Tuhan. Maka kalau kata hatinya tetap dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena dia percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihinya. Nah, saudara perhatikan, berikutnya takut apa? Selain takut celaka, ini yang kebanyakan orang takut malu. Ayo, takut malu, ya kan? Ya kan, takut malu itu jadi repot loh. Mungkin saya, aduh malu saya. Ya masih lumayan punya rasa malu, tapi kalau udah repot gak punya rasa malu kan bahaya ya. Jadi malu-maluin nanti. Tapi takut malu, aduh, ayo dan tampil, enggak, takut malu. Ya tapi kalau di bawah kritik terus, tapi suruh ini takut malu. Berapa orang yang banyak orang yang malu takut. Pada firman Tuhan perhatikan di sini Yesaya 51 ayat yang ke-7. Dengarkanlah aku, hei kamu yang mengetahui apa yang benar, hei bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Kembali perhatikan, ada pengajaran di dalam hatinya. Makanya firman Tuhan mengatakan dengan cara apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menyimpan dengan firman Tuhan. Saudara perhatikan, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Perhatikan, janganlah takut jika dipermalukan oleh manusia. Kenapa? Kadang-kadang manusia mengizinkan mempermalukan, tapi untuk Tuhan itu menjadi sarana untuk promosi. Banyak orang yang kemudian ternyata difitnah oleh manusia, tapi sebenarnya sedang ditunjukkan Tuhan untuk kemurnian iman kita, kemurnian hati kita, ketulusan hati kita akan terbukti di kemudian hari. Sebab orang yang sabar itu dibuktikannya bukan tidak ada masalah, justru pada waktu ada persoalan. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Kalau hanya menunjukkan perhatian kok gampang kok. Pada banyak orang bisa pura-pura kok, memperhatikan tanpa hati. Kalau perhatian tanpa hati namanya hanya peran. Ayo, perhatian hatinya diambil, jadi hanya peran saja. Nah, banyak orang hanya berperan memperhatikan, sebenarnya tidak memperhatikan. Yang terakhir, manusia itu adalah takut mati. Kenapa takut mati? Karena nggak ngerti firman. Padahal kalau ngerti firman, Paulus itu katakan hidup hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku boleh memilih, kata Paulus, aku pengen bersama dengan Tuhan. Tapi kalau aku masih hidup, aku harus memberi buah. Jadi sebenarnya mati dan hidup itu di hadapan Tuhan bagi kita tidak ada persoalan. Mau mati ya berarti memang rumahnya sudah jadi. Kalau diizinkan hidup ya kita harus beri buah. Sama tugasnya. Yang mati ya berarti sudah selesai dalam kematiannya. Yang hidup berarti kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan kalau kita dipanggil untuk mati. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kalau belum waktunya tidak bisa. Paling hanya nyaris, gitu kan. Sudah perhatikan. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah kalau kita ditolak oleh Tuhan. Takutlah kalau kita tidak diterima oleh Allah. Jangan merasa kita lebih kudus, lebih hebat. Suatu kali akan terbukti, kata Tuhan. Banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi kata Tuhan, sorry, aku tidak kenal engkau. Takut mati. Ini ketakutan-ketakutan yang melanda manusia. Nah, bagaimana caranya supaya firman itu benar-benar memberikan keberanian seperti kepada Elia? Yang pertama, saudara, kita harus melangkah pada jalan kehidupan. Melangkah pada jalan kehidupan. Artinya apa? Kenapa? Karena banyak orang jalan seperti firman Tuhan. Banyak jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Artinya apa? Dia berjalan menurut keinginannya sendiri. Ilustrasi tadi pagi itu adalah ada orang yang kecewa, menyesal dan protes kepada Tuhan, kenapa saya tidak diterima jadi astronot.
Lalu kemudian dia menyaksikan ketika dia tinggal landas pun dia sudah masih protes kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saya pun berani. Tapi ternyata 73 detik kemudian meledak. Iya kan? Lalu Bapak ingat perkataan bapaknya, semua kok sudah diatur oleh Tuhan. Dia ternyata bersyukur di situ. Bukan dia mensyukuri temannya yang mati. Itu berarti Tuhan memberikan tugas kepada dia supaya melanjutkan apa yang Tuhan percayakan dengan ilmu yang baru. Bukan hanya sekedar menjadi seorang astronot, tapi dia bisa berkarya sampai lebih bertahun-tahun kemudian dia bisa berkarya untuk Tuhan. Saudara, melangkah pada jalan kehidupan. Ya, siapa sih jalan kehidupan? Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Itu berarti kita harus melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Berapa banyak orang yang gagal karena keluar. Ayub pada waktu dia jatuh, pada waktu dia terpuruk, pada waktu dia dikucilkan, dia tetap berkata, kakiku tetap mengikuti jejakmu. Saudara, mari dalam kondisi apapun, jangan alasan pembenaran, ya, tapi belajar untuk terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana mau jalan sesuai dengan firman Tuhan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kalau kita tidak pernah baca firman. Roh Kudus punya fungsi mengingatkan kita ke dalam segala kebenaran. Nah, kalau kita tidak pernah baca firman, lalu apa yang kemudian diingatkan oleh Roh Kudus tentang kebenarannya? Mari sudah dikasih dalam Tuhan. Kondisi hari ini mungkin lebih banyak waktu yang luang. Nikmati firman. Pertanyaannya adalah, selama pandemi COVID ini, kira-kira baca Alkitabnya semakin banyak atau justru semakin berkurang? Yang kedua, saudara, kita belajar persiapkan untuk menghadapi sengsara. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, menjelang kedatangan Tuhan itu bukan semakin baik kehidupan ini. Akan datang masa-masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang semakin mengasihi dirinya. Semua berpusat kepada dirinya. Zaman dulu itu orang lebih banyak berpusat kepada orang lain loh. Memberikan itu ikhlas. Makanya dalam undang-undang dasar pun kan untuk kepentingan umum itu adalah untuk kepentingan negara, itu harus di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekarang nggak bisa lagi. Semua berpusat kepada dirinya. Semua pengen untung dirinya. Mana ada, perhatikan, kalau orang lain celaka, benar seperti iklan Sampurna itu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu memang hanya iklan, tapi itu menjadi kenyataan. Orang tertawa kalau lihat orang susah, senang. Saudara perhatikan. Kenapa? Karena orang keinginannya begitu banyak. Orang tidak siap menghadapi sengsara. Tapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan, jelas kata Tuhan, kesengsaraan itu justru, persoalan itu justru menjadi satu pemurnian, masa penampian untuk kita bisa melihat karya Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu nyata, bahwa Allah tetap bekerja, Allah tetap setia, bahkan badai itu menjadi jalan raya untuk Tuhan mendatangi kita. Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 92-nya, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Kenapa orang gagal dan lari dari Tuhan ketika ada masalah? Pasti firman Tuhannya nggak ada dalam hidupnya. Pemazmur menyebut, katakan, sekiranya firman Tuhan nggak ada dalam hidupku, maka aku sudah lari, nggak mampu, nggak kuat. Yang memberikan kekuatan itu adalah firman. Kenapa? Karena dari firman itulah kita akan menikmati rema. Dari firman itulah yang akan kita tetap berpegang kepada visi. Yusuf itu punya visi dan diberikan kepada Allah, dan dia pegang visi itu sampai kapan? Sampai benar-benar nyata. Dia sudah menjadi penguasa di keluarga Potifar, tapi itu bukan visinya Tuhan. Kenapa? Sebab keluarganya belum datang kepada dia untuk sujud. Maka dia tetap konsisten di dalam visi itu, meskipun harus menghadapi sengsara, masuk ke dalam penjara. Daud itu sudah siap, diangkat oleh Tuhan, diurapi. Ketika ada kesempatan untuk mempercepat proses menjadi raja dengan membunuh Saul, Daud tidak mau melakukan itu.
Dia tetap berada bahwa ketika dia untuk menjadi raja, dia tidak pernah minta. Hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia ke padang rumput yang hijau. Itu yang dia imani ketika 2 kali ada kesempatan. Bahkan ketika anaknya berontak pun, Daud adalah pribadi yang mampu memberikan maaf, memberikan ampun kan kepada anaknya. Ketika anaknya mati yang memberontak itu, dia tidak bersuka cita. Dia tetap sedihnya luar biasa. Dia berkabung. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana Tuhan bekerja. Itulah makanya dia tetap berada. Kenapa? Ketika menghadapi sengsara, kita akan kuat ketika kita ada dalam firman Tuhan. Banyak orang akan membenci kita karena nama Tuhan, kata Tuhan. Tapi yang bertahan sampai kepada kesudahannya, itu yang akan selamat. Ayub tidak akan pernah menikmati kelimpahan yang 2 kali lipat kalau dia tidak tahan kepada firman, kalau dia tidak kuat di dalam firman Tuhan. Mari kita belajar. Kalau hari-hari ini kita juga sedang menghadapi tekanan, banyak gagal, kegagalan, ayo kita belajar memperdalam lagi firman Tuhan. Yang ketiga, saudara perhatikan, firman Tuhan memberikan penghiburan saat kesusahan. Lalu kesusahan kita kadang mencari penghiburan dari dunia. Dari dunia itu hanya sementara penghiburannya. Kadang manusia itu hari ini senang, besok seneng kok. Ya kan? Manusia itu hari ini ngomongin baik, besoknya ngomongin jelek. Jangan hati-hati, bahkan kalau ada orang yang ngomongin orang di depan kita, suatu kali juga akan ngomongin kita di depan orang lain. Itu memang hukumnya manusia begitu. Saudara perhatikan, kita mau belajar. Kata firman Tuhan, firman saja yang mampu memberikan keberanian menghadapi yang seperti itu. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang kau ucapkan pada hambamu ini. Mazmur 119 ayat 76. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan kasih setiamu. Orang menikmati kasih setia, kenapa? Karena dia perlu dibaca dalam firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, dia menikmati itu. Yang terakhir adalah firman Tuhan memberikan keteguhan hati dalam kebimbangan, keraguan, kekhawatiran dalam kebimbangan, apalagi firman yang akan memberikan keteguhan. Kenapa? Karena jelas kata firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 13, kita akan sadar ketika kita bimbang, kita sedang bermusuhan dengan Allah. Ketika kita bimbang, kita tahu bahwa kita sedang dibenci oleh Tuhan. Saudara perhatikan, Mazmur 119 ayat 13 berkata, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Perhatikan, Taurat Tuhan dicinta, maka kita dicinta oleh Tuhan. Taurat Tuhan kita tidak suka, kita otomatis juga akan jauh dari Tuhan. Saudara, mari kita belajar bahwa firman Tuhanlah yang akan memberikan keberanian. Perbanyak firman Tuhan, nikmati firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dimulai dengan kesukaan membaca firman Tuhan. Jangan hanya sekolah minggu saja yang dikasih ayat emas. Nanti kalau sudah tua, udah apal kapan dulu apalnya waktu sekolah minggu. Jangan bangga, jangan dulu. Ayo tapi sekarang belajar firman Tuhan. Hari-hari ini kita membutuhkan firman. Sebab kenapa? Firman itu logos biasa, tapi kalau dibaca akan menjadi rema. Dinikmati dia terus akan menjadi rema. Dan kalau itu menjadi rema, maka kemudian akan mendatangkan mujizat. Elia dalam kondisi seperti itu, dia percaya terhadap firman dan ya dan amin. Maka dia berani menghadap Ahab, dan kepada firman dia sama sekali tidak bimbang. Dia bisa melihat bagaimana hanya awan yang kecil saja yang ada di atas, dia yakini itu tanda akan ada hujan, akan ada berkat yang membuat kemudian tanah itu menikmati aliran air yang setelah 3 tahun mengalami kekeringan. Orang yang punya iman justru akan belajar berpikiran positif. Dia akan mencari peluang di tengah-tengah persoalan yang besar. Tetapi orang yang tidak banyak firman, orang yang selalu berada dalam pikiran yang negatif, dia akan selalu melihat kesempitan, melihat persoalannya di tengah-tengah peluang yang besar, sehingga hidupnya tidak pernah bersyukur, tidak pernah menikmatinya, dan tidak pernah menikmati juga kasih sayang Tuhan. Yang akhirnya kita akan selalu berpikir skeptis terhadap keadaan, berpikir skeptis terhadap lingkungan, berpikir skeptis terhadap orang-orang di sekitar kita, negatif terus, dan akhirnya berpikir negatif juga terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian bersama El Shaddai, El Shaddai, rapnya saja.
bersama-sama mengakhiri ibadah kita malam hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Biar yang di studio aja menyanyikan pujian ini. Mari saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari nikmati firman. Biar firman itulah yang bekerja di dalam hidup kita. Firman itulah yang ditabur di tanah hati yang subur, yang bertumbuh, berkembang, berbuah. Ada 30, ada 60, ada 100 kali lipat mengalami perubahan. Ada transformasi dari firman yang kita nikmati di setiap kita menikmati firman itu. Dan kita tahu bahwa firman berkuasa atas kehidupan kita, menumbuhkan keberanian untuk menghadapi kehidupan yang sedang kita hadapi ke depan. Amin, Yesus. Tuhan, terima kasih. Tuhan sanggup memberkati seluruh area kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Glory, haleluya, Yesus. Ya Tuhan. Bersama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Amin Tuhan. Ya Yesus, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Amin. Melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami datang dan tunduk di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh area kehidupan kami yang seringkali kami dihantui oleh ketakutan yang melemahkan keberanian iman kami kepadamu. Keyakinan kami terhadap firman-Mu yang Kau berkata, hei engkau yang kurang percaya. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa yang membuat kami bisa berani ketika kami memiliki firman di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, sehingga firman yang kami dengar hari ini benar-benar akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah yang manis. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Setiap gelombang-gelombang kehidupan yang sedang dan terus akan kami hadapi ke depan tidak pernah menyurutkan kami, karena justru itulah waktunya kami menikmati Allah El Shaddai itu bekerja di dalam hidup kami. Hari ini kami memberkati rumah tangga kami memberkati anak-anak kami memberkati usaha dan pekerjaan kami.
kami memberkati studi Tuhan, berkati lingkungan, berkati bangsa kami semua. Kami percayakan semua ke dalam tangan Allah. Bahkan pandemi COVID-19 ini, kami sungguh percaya ini juga bukan menjadi penghalang untuk kami mengalami ketakutan, tetapi justru untuk kami menikmati keberanian, menghasilkan inovasi yang baru bersama dengan Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, termasuk COVID-19 ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang kuharap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Meski semua